Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subrek kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 2681 sampai bab 2690. Geral yang sekarang terbang ke arah pohon besar kemudian berhenti dan turun ke tanah. Hup, berjalan dan mengambil 5 buah kerikil batu. Kemudian melemparkannya 1 buah kerikil ke arah pohon Darkwoods. Bang, lemparan. Geral dengan cepat melempar batu dan melesat ke arah pohon Darkwoods. Bang, batu yang dilempar Geral seketika berhenti dan terpantul dan kemudian jatuh ke tanah. Geral yang menduga ini akan terjadi berkata, keluarlah kau iblis wanita. Setelah berkata kemudian Geral kembali melempar batu kerikil ke arah pohon Darkwoods. Dan hal yang sama terjadi. Batu terpental dan jatuh ke tanah. Di saat Geral melempar batu, dalam beberapa detik muncul aura pelindung dari pohon Darkwoods. Kau iblis wanita, cepat keluar. Dan jika kamu tidak menampakkan wajahmu, aku tidak segan untuk menghancurkan pohon itu. Berkata Geral kemudian terbang dan kembali melemparkan 3 buah batu kerikil yang tersisa. Bang, 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 2 batu yang dilempar Geral memantul dan melesat jauh ke tanah dan 1 batu kerikil yang dilempar Geral kemudian masuk dan menembus medan pelindung pohon Darkwoods. Blash! Batu ketiga dengan cepat melesat ke arah pohon Darkwoods. Melesat tanpa halangan dan mengarah tepat ke tubuh pohon Darkwoods. Kas! Tangkisan. Belum sempat batu kerikil yang dilempar Geral mengenai tubuh pohon Darkwoods. Sebuah akar besar menangkis batu dan melemparkan kembali ke arah Geral. Bang! Geral yang menyadari batu kerikil yang dilemparnya kembali ke arah tubuh Geral dengan cepat Geral terbang dan menghindari lemparan batu. Swos swos swos. Batu yang keras terlempar sampai ke udara dan saat ini Brody Ruff yang menyusul Geral juga menyadari lemparan batu yang melesat ke arahnya. Brody Ruff dengan cepat menghindar. Tap, berhenti. Brody Ruff berhenti untuk sementara waktu dan melihat arah batu yang akan mengenai dirinya. Hap, Brody Ruff kemudian memiringkan kepalanya dan melindungi batu kerikil melewati bagian pinggir kepalanya. Melesat jauh menghindari kepala Brody, hanya beberapa rambutnya yang seketika putus kecil karena lesatan batu yang begitu cepat. Swos swos swos. Batu kerikil tidak mengenai Brody Ruff dan Brody Ruff sekarang kembali terbang ke arah Geral. Dek, Brody Ruff yang menyadari saat ini bukan hanya dia yang mengejar Geral, terkejut. Kemudian Brody Ruff memalingkan tubuhnya dan melihat sosok Erwin datang dan melihat batu kerikil melesat ke arah Erwin. Erwin, awas! Teriak Brody Ruff. Swos swos swos. Erwin yang tak menyadari arah batu yang datang ke arahnya dengan cepat melesat dan mengenai kepalanya. Apa? Dengan wajah terkejut dan tak sempat untuk menghindar, kepala Erwin terbentur batu kerikil. Tak, batu kerikil mengenai kepala Erwin dan terjatuh ke tahan. Karena lesatannya telah jauh berkurang maka daya benturannya tidak terlalu besar. Au! Teriak Erwin, yang merasakan sakit di kepalanya. Kemudian Brody Ruff terbang ke arah Erwin dan berkata, kau tidak apa-apa. Dengan menahan sakit Erwin berkata, oke. Tak masalah, hanya benturan kecil, sambil memegang kepalanya dan terbentuk benjolan merah menyala. Erwin kemudian berkata, ayo kita susul Tuan Crawford. Brody Ruff yang menahan rasa ingin tertawa kemudian berkata, baik. Kita segera susul Master. Kemudian keduanya terbang bersama menuju ke arah Geral. Geral yang menyadari Brody Ruff dan Erwin datang kemudian berkata, kalian hati-hati dan lihatlah. Geral menunjuk ke arah pohon Darkwoods dan pada saat ini pohon itu seperti berkedip mengeluarkan banyak cahaya dari serbuk sari. Bang! Serbuk sari yang saat itu berterbangan sekarang berkumpul menjadi satu bagian dan sekilas mereka seperti membentuk cahaya pedang. Krat, krat, krat. Butiran serbuk sari berkumpul dan saling merekat membentuk sebuah pedang besar. Pedang dengan warna putih bercahaya. Bang! Melesat. Geral dan yang lainnya yang sadar dengan pedang yang terbentuk dari serbuk sari memasang wajah waspada. Menghindar, berkata Geral memberitahu bahwa pedang Darkwoods melesat ke arah mereka bertiga. Swos swos swos. Pedang melesat dengan cepat ke arah Geral. Hup, Geral dengan cepat menghindar dan terbang ke atas kemudian melihat arah lesatan menuju ke arah Brody Ruff. Brody. Awas! Brody Ruff dengan cepat meluncur ke samping menghindar hunusan pedang Darkwoods. Swos swos swos. Geral dan Brody yang terus memperhatikan arah pedang melihat arah pedang menuju ke arah Erwin dan mereka berdua berteriak, Erwin di depanmu. Erwin yang memang terlalu lambat untuk bergerak dan melihat dengan jelas arah pedang tak bisa berbuat apapun dan akhirnya dia menyilangkan kedua tangannya untuk mencoba menangkis arah pedang.
Geral yang saat ini tak bisa tinggal diam segera mengeluarkan teknik armornya. Armored Soul. Seketika tubuh Geral terlihat armor api menyala di sekitar tubuhnya dan kemudian melesat terbang ke arah Erwin. Wos wos wos. Erwin. Teriak Geral menangkap tubuh Erwin dan dengan cepat menghindar pedang yang masih terhunus. Brody. Berkata Geral menyuruh Brody Ruff melakukan sesuatu terhadap pedang Darkwoods. Baik, aku mengerti. Teriak Brody Ruff. Kemudian Brody Ruff memanggil tombaknya. Teknik tombak 5 warna. Dengan cepat Brody Ruff menggunakan teknik yang diajarkan Geral dan melemparkan tombak ke langit. Swos swos swos. Dari tombak Brody Ruff seketika muncul 5 tombak dengan warna yang berbeda. Arah cahaya tombak Brody Ruff kemudian menyerang pedang Darkwoods. Bom, ledakan. Sekejap ledakan terjadi dari tombak Brody Ruff dan meledak pedang Darkwoods. Pedang Darkwoods yang terkena ledakan tombak Brody Ruff tiba-tiba terpecah dan menjadi butiran serbuk sari. Serbuk sari yang tersebar kemudian meledak dan dengan cepat kembali ke arah pohon Darkwoods melawat tubuh Geral dan Erwin. Selis. Geral dan Brody Ruff melihat serbuk sari kembali berkumpul ke arah pohon dan Erwin yang masih sok kemudian mendonagakan kepala dan melihat sosok gadis kecil keluar dari atas pohon dengan akar yang mengikat tubuhnya. Itu, bukankah itu, berkata Erwin dengan wajah terkejut, itu Erikarin. Bang! Geral dan Brody Ruff yang mendengar Erwin berteriak. Seketika terkejut dan melihat kembali ke arah pohon Darkwoods dan mereka melihat sosok gadis kecil yang berada di atas pohon Darkwoods. Apa benar itu dia? Berkata Brody Ruff yang masih belum percaya dengan apa yang dilihatnya. Geral yang saat ini terbang turun ke tanah dan menurunkan tubuh Erwin berkata, kita akan pastikan apakah dia benar sosok yang aku lihat di dalam rumah Sota. Di saat tubuhku masih di dalam tubuh Kim. Seperti yang aku duga. Memang benar saat itu aku melihat sosok gadis kecil itu berada di sekitar pohon Darkwoods, berkata Geral melanjutkan. Smile. Geral dengan wajah tersenyum berkata, akhirnya kutemukan wadah yang cocok untuk melengkapi mata ketigaku. Saat ini Nona Kimberly yang telah selesai membersihkan diri kemudian berjalan ke arah cermin di dalam kamar mandi dan memeriksa bagian tubuhnya. Apa dia melakukan hal yang buruk dengan tubuhku? Berkata Nona Kimberly memeriksa semua bagian vitalnya. Mungkin benar dia tak melakukan apapun. Tapi bukankah dia sempat mandi? Atau jangan-jangan dia, bergumam Nona Kimberly berpikiran baik tentang Geral. Memang benar saat di kamar mandi Geral tak melakukan apapun selain mencuci wajahnya dan menahan sakit perut dan tak melepaskan apapun dari pakaian Nona Kimberly. Sehingga saat tubuh mereka kembali, Nona Kimberly merasakan gatal yang luar biasa. Jadi dia, memang tadi pagi tidak mandi dan hanya membuka pakaian luarnya. Berkata Nona Kimberly yang saat ini wajahnya memerah. Tapi aku, berkata Nona Kimberly terbata-bata, apa yang aku lakukan bertolak belakang dengan apa yang dia lakukan terhadap tubuhku. Aku melihat semua bagian tubuhnya dan bahkan aku mengeluarkan hal itu dari bagian vitalnya. Nona Kimberly yang sekarang merasa malu dengan apa yang dia katakan saat Geral masih dalam tubuhnya berkata, aku melihat dan menyentuh bagian tubuh Geral. Apa yang harus aku lakukan? Setelah berkata tiba-tiba Nona Kimberly merasakan tubuhnya seketika tidak kuat menahan berjalan jiwa yang keluar dari tubuhnya. Apa ya harus aku katakan padanya? Nona Kimberly kemudian berjalan terlatih-tatih menuju kasur Alena dan membaringkan tubuhnya dan setetes air mata keluar dari kelopak matanya. Apa yang akan aku katakan, berkata lirih Nona Kimberly memejamkan matanya. Alena yang melihat Nona Kimberly saat ini tertidur di kasur tak mengatakan apapun dan membiarkan Nona Kimberly untuk beristirahat dan berjalan keluar kamar menuju ke arah Mateo dan Sota yang sekarang mereka sedang menikmati minumannya. Tep, suamiku, apa kamu melihat Erikarin? Bertanya Alena pada Sota, dari pagi tadi aku tak melihat Erikarin ada di rumah. Apa kamu melihat? Sota yang mendengar Alena bertanya hanya terdiam dan berkata mungkin dia sedang mencari tanaman obat. Biarkan saja, nanti dia juga kembali beberapa jam lagi. Lebih baik kamu temani Nona Kimberly. Mungkin dia akan sok berat ketika dia masih dalam tubuh Tuan Crawford. Baiklah. Tetapi jika Erikarin tak kembali dalam 2 jam lagi kamu harus mencarinya, berkata Alena kemudian masuk dan kembali ke ruang Nona Kimberly berada. Bagaimana Mateo rasa wine yang aku koleksi sampai beberapa tahun ini? Berkata Sota kemudian menambahkan beberapa tuang wine ke gelas Mateo. Ini sungguh luar biasa. Haha, berkata Mateo meneguk wine dalam cangkirnya. Gluk, butiran serbuk sari yang kembali ke arah pohon Darkwoods. Dengan cepat mengitari tubuh gadis kecil. Swos swos swos. Apa yang terjadi? Sepertinya dia yang mengendalikan semua bagian dari pohon Darkwoods. Berkata Geral saat ini melihat serbuk sari seakan menurut pada sosok gadis yang terlihat seperti Erikarin. Hihihi. Sebuah suara terdengar dari mulut gadis yang secara di sekitar tubuhnya terkumpul semua serbuk sari pohon Darkwoods.
Kemudian tubuh Erika Rin terbang ke atas pohon Darkwoods dengan bantuan akar yang melilit tubuhnya. Ditemani butiran serbuk sari, tubuh Erika Rin kemudian terbang di udara dengan pelan. Dan akar-akar pohon melepaskan tubuh Erika Rin perlahan. Perlahan butiran serbuk sari meresap ke tubuh Erika Rin dan membentuk sesuatu. Smile terlihat dari wajah Erika Rin. Senyuman sinis terlihat. Geralt dan yang lainnya masih belum tahu apa yang akan terjadi. Dan saat ini Brody Ruff dengan cepat mencoba untuk menyerang tubuh Erika Rin dengan tombaknya. Jangan! Teriak Geralt melihat Brody Ruff melempar tombak. Wier! Tombak melesat. Kecepatan tombak Brody Ruff melesat dengan dilingkupi aura api dan cahaya kebiruan. Teknik tombak cahaya 5 sudut. Membaca mantra. Kemudian Brody Ruff memusatkan pikiran ke arah lesatan tombak yang dilempar. Swos swos swos. Tombak Brody Ruff kemudian menyebar menjadi 5 tombak bercahaya dan mengarah ke tubuh Erika Rin. Kleng, tangkisan. 5 tombak Brody Ruff ditangkis dengan mudah oleh sosok Erika Rin dengan tangan butiran serbuk sari. 4 tombak Brody Ruff kemudian hancur dan menjadi cahaya kembali dan 1 tombak yang merupakan tombak asli yang dilempar Brody Ruff seketika terlempar ke arah batu di tanah. Boom, batu yang terkena tombak Brody Ruff seketika hancur berkeping-keping. Apa? Berkata Brody Ruff terkejut. Brody Ruff, lihat, berkata Erwin dari bawah bersama Geralt saat ini melihat tubuh Erika Rin dibalut oleh serbuk sari. Bang! Serbuk sari pohon Darkwoods membalut semua tubuh Erika Rin dan menjadikan sosok Erika Rin seperti sosok tubuh manusia dengan jubah perang. Terlihat rampasan dan di bagian tubuh Erika Rin terbentuk armor kaca bercahaya. Kepala terbentuk dengan wajah seperti manusia memakai topeng perang. Dan semua bagian tubuh Erika Rin terbalut rapi armor kaca. Perfect! Geralt yang melihat keanehan dari serbuk sari pohon Darkwoods segera terbang ke atas menemui Brody Ruff yang masih terbang dan berteriak kepada Erwin. Erwin, cepat kembali ke rumah dan cegah semua orang untuk mendekat ke sini. Dan jangan biarkan seorang pun untuk mendekati area pertempuran ini. Baik, Master, berkata Erwin. Kemudian Erwin yang mendengar perintah Geralt segera terbang untuk kembali. Namun sosok Erika Rin yang sekarang menjelma menjadi sosok asli Darkwoods melihat Erwin dan dengan cepat terbang ke arah Erwin dan berkata, tak akan aku biarkan kalian lolos begitu saja. Slash. Sosok Darkwoods kemudian melesat jauh meninggalkan pohon Darkwoods dan mengarah ke tubuh Erwin. Bang! Tabrakan. Geralt yang mengetahui Darkwoods akan terbang ke arah Erwin segera mencegah tubuh Darkwoods dengan pedang Dawnbreaker dalam mode upgrade. Bang! Retakan. Sosok Darkwoods yang dengan cepat membalas ayunan pedang Dawnbreaker Geralt. Saling beradu. Beberapa perecikan api tercipta dari retakan pedang keduanya. Tak akan aku biarkan kalian lolos. Berkata Darkwoods dengan wajah penuh amarah. Kita coba saja. Apa yang bisa kamu lakukan, berkata Geralt memandang wajah Darkwoods. Dan kemudian berteriak, Erwin, cepatlah menyingkir dari sini. Setelah berteriak Geralt kemudian berkata pada sosok Darkwoods, tak akan kubiarkan mata ketigaku tak mendapatkan wadahnya. Kemudian kedua mata saling bertemu. Hisisisisi. Suara menggema. Mereka berdua saling menatap satu sama lain. Desing. Kedua pedang belum saling berpisah. Menderit. Geralt dan Darkwoods keduanya melepaskan ayunan pedang. Suara menggema dari sosok gadis beramor. Suara terlalu berat diucapak untuk menunjukkan kegarangannya. Sword Darkwoods. Sosok Darkwoods kemudian terbang ke belakang. Mencari posisi penyerangan. Hihi. Kau sepertinya memang menyembunyikan ki dan basis kultivasimu sedari awal kalian berkunjung ke pohon Darkwoods. Berkata Darkwoods dengan lantang. Geralt yang saat ini masih dalam bentuk Armored Soul berkata dengan senyuman mengejeknya. Jika bukan karena suatu hal, sudah pasti akan kuhancurkan pohon besar dan tubuhmu. Hihihi. Apakah kamu menikmati tubuh gadis muda Tuan Crawford? Berkata Darkwoods dengan suara menggema. Jadi benar ini memang ulahmu. Kau sengaja menukar lilin sihir pengembali roh. Berkata Geralt yang saat ini mengambil ancang-ancang. Hihihi, Darkwoods tertawa lepas. Deep. Geralt kemudian memakai cincinnya. Dalam, sekejap seluruh tubuhnya berbalut zirah emas. Baiklah, mungkin akan menjadi latihan khusus malam ini. Dan mengetahui berapa lama zirah emas ini akan bertahan, berkata Geralt kemudian melesat terbang ke arah tubuh Darkwoods. Apa? Darkwoods terkejut. Wajahnya kemudian tersenyum. Majulah. Armor pelindung. Setelah mengucapkan mantra, sebuah pelindung dari serbuk sari seketika terbentuk di depan Darkwoods. Geralt yang melesat terbang segera mengayunkan pedangnya. Dawnbreaker's Clash. Ayunan pernah Geralt dengan cepat membentuk lengkungan cahaya. Segera terbang ke arah tubuh Darkwoods. Doong, tabrakan. Ayunan pedang Geralt menabrak dinding pelindung Darkwoods. Dan beberapa kali meledak di sekitar mereka berdua. Bang, bang, bang. Cahaya ledakan yang muncul menghilaukan mata. Brody Ruff melindungi matanya dengan satu tangan dan kemudian bergegas turun ke bawah untuk mengambil tombaknya.
Mau apa dia? Berkata Darkwoods melihat Brody Ruff turun ke tahan. Tak akan aku biarkan. Swords Darkwoods. Rain Sword. Kemudian Darkwoods yang melihat Brody Ruff turun ke bawah segera mengayunkan pedang dan dari setiap ayunan seperti mengeluarkan cahaya pedang kecil dan membentuk hujan pedang cahaya. Sklash. 50 hujan pedang meluncur dari pedang Darkwoods dan dengan cepat mengarah ke tubuh Brody Ruff. Brody awas. Teriak Geralt yang melihat Brody Ruff akan mendapatkan kejutan besar dari Darkwoods mencoba untuk memperingatkan Brody. Brody Ruff yang mendengar teriakan Geralt segera berbalik dan melihat ke atas. Brody Ruff saat ini telah berhasil mengambil tombaknya. Pegang. Brody Ruff yang terkejut dan segera mengambil tombak dengan cepat memutar tombaknya seperti memutar roda. Swing. Berputar. Dari tombak Brody, terlihat putaran tombak yang transparan berputar seperti roda. Bang, bang, bang. Serangan hujan pedang segera mengarah ke tubuh Brody Ruff. Bom. Beberapa kali ledakan mengenai putaran tombak Brody. Cieh. Hujan pedang yang dahsyat. Berkata Brody Ruff terus memutar tombaknya tanpa skip. Bom. Sekitar 48 hujan pedang telah berhasil dihalau Brody Ruff dengan tombaknya. Sklash. Dua cahaya hujan pedang tanpa sadar melesat ke arah Brody Ruff, menembus kedua pundak Brody Ruff. Swos swos swos. Brody Ruff yang tanpa sadar melihat hujan pedang. Terlihat wajahnya terkejut untuk beberapa saat. Apa? Dua cahaya pedang telah menembus pundak Brody Ruff. Ark, teriak Brody Ruff. Geralt yang melihat pertahanan Brody Ruff ditembus. Dalam sekejap mencoba untuk mendatangi tubuh Darkwoods. Sialan kau, berkata Geralt yang siap melayangkan ayunan pedang Dawnbreaker. Zirah emas. Sword Dragon's Class. Ayunan pedang Dawnbreaker dengan cepat membentuk tubuh naga cahaya. Beberapa kali kilatan petir kecil dari zirah emas Geralt membentur dan mengalir ke pedang Dawnbreaker. Ruar, seakan berteriak cahaya pedang Dawnbreaker membentuk liukan naga dan mengarah ke pelindung Darkwoods. Dom, dom, dom. Kepala naga memaksa masuk ke dalam pelindung Darkwoods. Kreng, retakan. Kepala naga memaksa masuk dan menghancurkan pelindung transparan Darkwoods. Retakan, retakan, retakan. Seperti kaca pecah dan menyebar kecil pelindung Darkwoods tertembus ayunan pedang Geralt yang seperti naga cahaya. Meliuk-liuk kembali menyerang tubuh Darkwoods. Apa? Dengan wajah terkejut melihat medan pelindungnya ditembus dan sosok naga emas cahaya mengarah pada dirinya. Darkwoods yang menyadari kedatangan naga emas cahaya, segera mengambil pedang dan menahannya. Kreng, tabrakan. Suara kepala naga Geralt menabrak pedang kaca Darkwoods. Suara keras terdengar. Hihihi Darkwoods terkekeh kecil terlihat giginya menggertak. Menahan kepala naga yang terus memaksa masuk dan ingin menghantam tubuhnya. Darkwoods mengkonsentrasikan pertahanan pada kepala naga cahaya Geralt. Saat ini Geralt yang masih dalam posisi seperti mengendalikan cahaya pedangnya, memberi isyarat anggukan pada Brody. Darkwoods yang tak mengetahui rencana Geralt, dan tetap bertahan sial. Terlalu kuat, berkata Darkwoods sepertinya harus aku gunakan kekuatan penuh untuk menyingkirkan kepala naga ini. Rur, kemudian dengan sekuat tenaga Darkwoods menangkis dan membelokkan kepala naga ke belakang. Swos swos swos. Kepala naga cahaya pedang Geralt berhasil Darkwoods halau. Namun kepala naga tetap melaju lurus ke belakang. Apa? Bukan aku sasarannya, teriak Darkwoods yang melihat kepala naga cahaya pedang Geralt mengarah ke pohon Darkwoods. Haha. Brody, teriak Geralt memerintahkan Brody Ruff. Teknik tombak 5 warna. Brody yang tahu akan maksud anggukan Geralt dalam sekejap dia telah melempar teknik tombaknya ke udara, membaca mantra. Sep, Darkwoods yang merasa tersudut dan tak melihat arah serangan pengalihan Geralt. Dalam sekejap tubuhnya seperti terkena hujan cahaya. Slip, membalikkan kepala. Darkwoods terkejut. Darkwoods melihat ada sekitar 5 cahaya berwarna dari sebuah tombak Brody Ruff yang sekarang mengarah ke tubuhnya. Bom, 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 ark, teriakan Darkwoods menggema seluruh wilayah. Tubuhnya sekarang seperti menerima tekanan bom dan retakan dari armor terlihat. Geralt tidak membuang kesempatan. Terbang ke arah Darkwoods dan dengan cepat mengayunkan pedang Dawnbreaker-nya. Dawnbreaker's Clash. Pedang Geralt membelah tubuh Darkwoods bersamaan ledakan pohon Darkwoods. Bom, ledakan. Bom, ledakan. Dari ledakan pohon dalam sekejap pohon besar seperti layu dan terbakar. Kobaran api pohon besar menyinari seluruh area. Kobaran api besar mengeluarkan asap hitam pekat menyebar ke atas seperti awan mendung. Beberapa kali terdengar letupan ranting pohon terbakar. Keras. Percikan. Di sisi Geralt tak lagi mempedulikan pohon Darkwoods. Geralt fokus ke tubuh Darkwoods dan kemudian kembali mengayukan pedang Dawnbreaker dalam 2 kali ayunan. Sklash. Sklash. 2 cahaya lengkungan pedang Dawnbreaker mengenai tubuh Darkwoods. Kreng, retakan. Sekejap retakan besar muncul dari balik armor Darkwoods. Bom, ledakan. Cahaya keluar dari armor Darkwoods.
memecah dari retakan armornya. Cahaya terang keluar dari dalam tubuh Darkwoods. Bom! Ledakan besar. Geralt yang melihat sosok gadis kecil yang sekarang seperti orang pingsan dan jatuh dari tubuh asli Darkwoods. Dengan cepat terbang ke arah tubuh gadis kecil. Swoosh! Melesat. Geralt terbang dengan cepat melesat dan meraih tubuh gadis kecil. Hup! Tangkap! Geralt menangkap tubuh gadis kecil dan bergumam, "Oh, berat sekali tubuh ini. Bahkan dia lebih berat dari Nona Kimberly dengan tubuh kecil ini." Kemudian Geralt turun ke tanah menuju ke tubuh Brody Ruff yang sekarang sedang merintih kesakitan. "Hup, Brody!" teriak Geralt, "apa kamu tidak apa-apa?" Geralt yang sekarang telah turun ke tanah dan menghampiri Brody Ruff. Melihat Brody Ruff kesakitan. "Tidak apa-apa, Master. Aku bisa menahannya," berkata Brody Ruff. "Bagaimana dengan gadis kecil ini?" "Erika Rin, tidak apa-apa, mungkin dia hanya dirasuki oleh arwah pohon Darkwoods," berkata Geralt kemudian berjalan dan meletakkan tubuh Erika Rin. Setelah turun ke tanah, Geralt melepaskan kembali cincin emasnya. Dan seketika armor emasnya terlepas dan menghilang. Fueh, Geralt menghela nafas. Bak, sosok tubuh Darkwoods yang telah terbelah oleh serang Geralt. Kemudian jatuh ke tanah. Tubuhnya seperti seonggok tanah liat yang terlalu banyak air. Bergelombang karena tidak lagi memiliki tubuh tetap dan wadahnya. Ruar, teriakan, ruar, teriakan kesakitan. Sosok Darkwoods menggumpal seperti kain yang basah. "Brody, tolong jaga anak ini," berkata Geralt yang saat ini berjalan perlahan ke depan. Apakah ini belum berakhir? Saat ini Geralt merasakan sesuatu hal yang janggal. Dek, tato naga yang sekarang berada di tubuh Geralt seakan mengisyaratkan sesuatu. Membuka bajunya dan meletakkan di sebuah batu kecil yang datar. Geralt melihat tato naga bergerak kembali. Namun gerakannya sangat aneh. Seperti menari kesenangan. Meliuk beberapa kali tanpa menggigit jantungnya. Setelah meletakkan tubuh gadis kecil bernama Erika Rin dan melihat Brody sebentar. Kemudian Geralt melihat di tanah di dekat pohon yang sekarang keberadaannya masih terbakar api. Apa yang akan kamu lakukan, Darkwoods?" berkata Geralt. "Mungkinkah kamu mau mencoba untuk kabur?" "Tak akan aku biarkan." Sosok asli Darkwoods. Yang sekarang wadahnya telah keluar dari tubuhnya saat ini. Tubuh aslinya tak bisa lagi bergerak bebas. Tubuhnya bahkan lebih lemah dari karet yang mengendur. Ruar, teriakan. Beberapa kali teriakan dari sosok Darkwoods menggema seluruh area. Tubuhnya sudah tak bisa digerakkan secara normal. Namun karena beberapa hal sosok Darkwoods yang berasal dari pohon Darkwoods beberapa kali mencoba untuk meraih pohon yang terbakar. Mencoba dengan sekuat tenaga sebuah akan hidup dari tubuhnya seketika keluar. Menjalar perlahan. Meliuk-liuk menuju pohon yang terbakar. Sklash. Akar tubuh dari Darkwoods tiba-tiba menjalar dengan cepat. Menggunakan sisa tenaga terakhirnya. Akar Darkwoods meraih tubuh pohon yang terbakar. Mengambil dan menyedot intisari pohon. Gluk, gluk. Beberapa benjolan seperti air yang mengalir. Berjalan ke tubuh Darkwoods. Pohon yang masih tersisa setengah badan seketika mengempis dan api yang membakar seketika lenyap perlahan. Geralt yang menyadari keanehan Darkwoods. Kenapa berlari cepat menuju arah tubuh Darkwoods yang sekarang seperti bola yang diisi angin? "Apa yang akan kamu coba lakukan?" berkata Geralt yang saat ini masih berlari menuju tubuh Darkwoods. Bak, tendangan. Geralt yang melihat Darkwoods sedang memulihkan tubuhnya dengan menghisap intisari pohon. Segera melayangkan tendangnya ke tubuh Darkwoods. Tubuh Darkwoods yang belum sempurna seketika melayang jauh ke udara. Geralt yang merasa ini adalah kesempatan untuk mencoba melenyapkannya. Kemudian kembali tersadar. Geralt kemudian berhenti untuk sementara waktu. Menunggu peluang yang tepat. "Baiklah. Mungkin akan aku tunggu tubuhmu menjadi sosok armor kembali," berkata Geralt yang sekarang melihat tubuh Darkwoods dalam tahap sempurna. Sklep, di udara. Tubuh Darkwoods yang menggumpal sekarang telah merubah kembali wujudnya secara perlahan. "Belum," guman Geralt yang masih melihat proses pemulihan dan penyempurnaan tubuh Darkwoods. Ruar, teriakan. "Mungkin terlalu cepat tapi ini yang aku tunggu," berkata Geralt yang sekarang mengeluarkan pedang Dawnbreaker-nya. Bom, sosok Darkwoods telah kembali ke wujud sempurnanya tanpa wadah. Sosoknya sekarang lebih transparan daripada sebelumnya. Banyak serbuk sari yang keluar dari tubuhnya, mengitari seluruh tubuh. Ruar, Darkwoods kembali berteriak keras. Memekikan telinga, Geralt yang telah bersiap untuk menyerang kembali Darkwoods. Memakai cincinnya kembali. Sklash. Seketika tubuh Geralt kembali dilapisi armor emas. "Inilah saatnya," berkata Geralt segera melompat ke udara dan siap menuju ke arah Darkwoods. Dip, berkedip. Zirah emas yang telah dipakai Geralt tiba-tiba berkedip. Nampak aliran petir kecil seperti menolak untuk digunakan kembali. Bang, zirah emas Geralt seketika lenyap. Apa yang terjadi?" berkata Geralt kemudian melihat cincin emasnya. Geralt melihat beberapa kali kedipan kembali menyala redup. Di saat seperti ini,
Apakah zirah emas mempunyai batas waktu? Atau memang saat ini aku belum bisa menggunakan secara penuh zirah emas ini? Geralt saat ini mendapati dirinya terkejut. Geralt kemudian melihat sosok Armor Darkuts melihat dirinya. Mereka seperti saling sapa dan menatap. Geralt yang sekarang mendapati dirinya terhenti untuk sementara waktu. Kemudian membalas tatap dari Darkuts. Wah, sepertinya ini belum berakhir. Suara gadis merintih. Arah suaranya terdengar kecil. Tuan. Tunggu, berkata Erika Rin yang sekarang tersadar dari pingsannya. Tuan. Mencoba untuk bangun dengan menahan beberapa tubuh yang terluka, Erika Rin kemudian berjalan ke arah Geralt. Brody Ruff yang melihat Erika Rin kemudian berkata, Nona muda. Jangan paksakan tubuh Anda. Geralt yang juga mendengar rintihan kesakitan Erika Rin kemudian berjalan menghampirinya. Shrek. Geralt berjalan ke arah tubuh Erika Rin. Nona muda, kembalilah. Tetap bersama Brody Ruff, berkata Geralt yang sekarang merasakan sesuatu datang dari udara. Swos 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 swos. Bola energi dengan cepat turun ke arah Erika Rin. Geralt yang sadar akan serangan dadakan Darkuts segera berlari ke arah tubuh Erika Rin. Nona. Menyingkir. Karena jarak Geralt dan Erika Rin terlalu jauh, Geralt hanya bisa mengandalkan Brody Ruff. Dengan isyarat Brody Ruff langsung tahu apa yang harus dilakukan. Aku akan menahan serangan Darkuts. Cepat kau tangkap Nona Rin. Jam. Geralt kemudian melompat ke arah serangan bola energi Darkuts. Brody Ruff yang memang jaraknya lebih dekat dengan Erika Rin segera melompat dan menangkap tubuh Erika. Brody Ruff kemudian menangkap tubuh Erika Rin dan terbang beberapa langkah ke belakang, menghindari arah serangan bola energi Darkuts. Cie, bukankah lebih baik kita bicara dulu sebelum menyerang? Berkata Geralt yang sekarang bersiap menerima dan menahan lemparan bola energi Darkuts. Slap. Bola energi sampai pada titik di mana tubuh Geralt dengan tangan disilang dan mengepal, siap menerima serangan. Bom, tabrakan energi bola menghantam tubuh Geralt. Tekanan yang sangat kuat, berkata Geralt yang sekarang menahan bola energi. Darkuts yang melihat serangannya masih ditahan Geralt, dengan cepat kembali menambah bola energi ke arah Geralt. Haha, apa kamu mampu menahan 2 bola energi lagi? Berkata Darkuts kemudian melemparkan dan melesatkan 2 bola energi. Bam, bam, dari telapak tangan Darkuts keluar 2 bola energi. Bom, bom, bola energi kemudian menambah daya tekanan ke tubuh Geralt. Tekanannya bertambah. Berkata Geralt yang saat ini masih menahan serangan bola energi yang semakin membesar. Brody, bawa gadis muda menjauh dari sini. Cepat. Brody yang mendengar perkataan Geralt kemudian melompat terbang ke atas. Baik. Master, hehe. Apa jadinya jika bola energi ini menjadi senjata makan tuan? Berkata Geralt terkekeh dan tersenyum. Armored Soul elemen tanah. Mengucapkan mantra, tubuh Geralt sekarang dilapisi energi ki membentuk makhluk kerahasiaan besar. Cobalah. Kemudian dengan tangan besarnya Geralt mengepalkan tangan dan meninju bola energi ke arah tubuh Darkuts. Bola energi dikembalikan dengan cepat. Arah bola meliuk beberapa kali, bahkan wujudnya berubah menjadi bentuk pipi karena tekanan pukulan Geralt membuat bola melaju lebih cepat. Darkuts yang sadar dengan bola energi yang datang ke arahnya. Namun karena kurang cepat untuk menghindar, di luar dugaannya bola itu lebih cepat dari gerakannya. Bom, bola meledak ke tubuh Darkuts. Darkuts merasakan kesakitan yang luar biasa. Mengapa ini bisa terjadi? Berkata meraung kesakitan Darkuts yang terkena senjatanya sendiri. Maaf tuan. Bisakah kamu turunkan aku? Berkata Erika Rin meminta Brody untuk menurunkan tubuhnya. Tapi Nona. Sekarang bila aku turunkan tubuhmu, kemungkinan kamu akan terkena dan terlibat dengan pertarungan Master dan sosok Darkuts. Berkata Brody Ruff yang melihat pertarungan sekarang memihak pada Geralt. Ini terlalu erat tuan. Kamu memegang tubuhku terlalu erat, berkata Erika Rin dengan menahan sesak nafas. Tanda tanya. Menyadari apa yang dilakukan dirinya kemudian Brody Ruff tersadar bahwa dirinya terlalu kuat memegang tubuh Erika Rin. Maaf. Kita akan turun, berkata Brody Ruff melihat sekeliling mencari tempat yang aman untuk mendarat. Di sisi lain, berbeda dari tubuh Grim yang sebelumnya bertarung dengan Geralt dan terdapat lubang besar di dadanya. Sosok Dewi Ular yang telah menemukan wadahnya sekarang menjelma menjadi sosok Last Grim. Tubuh Grim seperti telah dimodifikasi oleh sosok Dewi Ular yang merasuki tubuhnya. Rambut panjang berwarna hitam pekat, mata merah darah dan bentuk bibir seperti seorang wanita penyihir. Beberapa tanduk iblis muncul dari tubuhnya. Dadanya terlindung dengan armor Dewi Ular. Memakai zirah perak hitam penuh duri. Zizi. Dengan tubuh ini akulah iblis dari iblis besar. Berkata sosok Last Grim tertawa seperti mendominasi. Hei, Tuan Grim, atau bisa aku panggil Nona Grim. Hahaha. Berkata Dewa Iblis Merah, jangan terlalu senang. Apa kamu merasakan ki seseorang yang mungkin akan membuatmu berkidik?
yang telah menghancurkan tubuh Grim. Geralt Crawford berkata. Last Grim merasakan aura ki sejati yang besar dari dua tubuh yang bertarung. Lalu siapa dua-dua orang yang kita kurung dalam sumur tahanan? Kemudian Last Grim berjalan ke arah sumur yang menahan dua orang. Apa? Di mana mereka? Berkata Last Grim melihat di dalam sumur tahanan tak menemukan sosok Geralt Thunder dan Brody Black. Dia hanya melihat dua bola emas yang memantulkan sekilas cahaya. Bola emas itu, berkata Dewa Iblis Merah. Terkejut melihat bola emas Geralt kemudian terbang dan keluar melewati lorong sumur tahanan. Blas. Bola dengan cepat terbang keluar berputar beberapa kali seperti mencari lokasi tuannya. Swing-swing. Sial bola emas sihir, akan aku tangkap, berkata Dewa Iblis Merah. Kemudian melompat dan mengayunkan telapak tangannya. Buong, bola emas kemudian dengan cepat terbang ke arah dinding gua mencari jalan keluar. Dewa Iblis Merah yang gagal menangkap kedua bola emas Geralt berkata sial. Apakah lebih baik kita kejar Nona Last Grim? Hahaha, sambil terkekeh kecil Dewa Iblis Merah kemudian berjalan dan duduk di sebuah batu besar. Menenangkan diri dan mencoba melihat keberadaan Geralt dengan mata iblisnya. Ah, lebih baik kau sebut aku dengan panggilan Medusa. Berkata dengan kesal sosok Last Grim. Bola emas Geralt yang telah keluar dari sumur tahanan. Kedua bola meliuk-liuk dari lorong ke lorong gua. Berbelok-belok mengikuti alur lorong. Bam! Kedua bola emas melesat keluar dan berputar kembali mencari sosok tuannya. Swing swing swing. Cahaya bulan seperti memantul dari kedua bola emas yang seketika melesat kembali menuju tuannya. Hosh hosh. Darkwoods yang terkena ledakan besar dari bola energinya sendiri terlihat nafasnya terengah-engah. Hosh, hosh. Beberapa bagian tubuhnya mengeluarkan asap putih dari sela tubuhnya. Beberapa retakan kecil terlihat. Masih main-main ternyata, berkata Darkwoods kembali melihat Geralt dengan tatapan penuh kebencian. Ah, aku sudah serius kali ini. Lihat bentuk armored soulku dengan tangan besar ini. Berkata Geralt seperti bermain memutar-mutar tangan besarnya. Cieh, walaupun ini adalah resiko bentuk tanpa wadah. Tetapi dengan menyerap intisari pohon Darkwoods, maka tubuhku akan seperti memiliki wadah nyata. Jadi bersiaplah dengan kematianmu. Teriak Darkwoods dengan wajah kesal melihat sosok kera besar seperti memainkan dirinya. Hap, turun. Brody Ruff kemudian menurunkan tubuh Erikarin yang masih terlihat sesak nafas karena Brody Ruff terlalu kuat memegang tubuhnya. Huif, menghela nafas. Terima kasih Tuan, berkata Erikarin menenangkan dirinya. Menahan dadanya yang seperti Geralt bilang memang berat bahkan dengan tubuh yang kecil. Panggil aku Mas Brody atau kamu bisa panggil aku Ruff. Itu mungkin akan lebih keren untuk dikatakan. Berkata Brody Ruff memperkenalkan diri dan Tuan dengan wujud kera besar itu adalah Master Crawford. Geralt Crawford. Terima kasih Tuan Ruff berkata Erikarin dengan senyuman. Tuan panggil saja aku Rin. Itu juga akan seperti panggilan adik. Oh baiklah. Gimana Brody Ruff kemudian memandang Geralt dan Darkwoods. Mungkin pertarungan ini akan memakan waktu. Seperti yang dikatakan Master Crawford dia mengincar wadah untuk mata ketiganya. Tapi apa maksudnya? Berkata Brody Ruff kemudian merasakan sakit di pundaknya. Teriakan tertahan dari mulut Brody Ruff. Keadaan Brody Ruff yang terkena serangan pedang cahaya Darkwoods di kedua pundaknya mengakibatkan rasa sakit dan beberapa tetes darah sekarang keluar dari puncak Brody Ruff. Erikarin yang melihat pundak Brody Ruff kemudian berkata Tuan duduklah. Seperti memiliki aura ki tubuh Erikarin bercahaya putih berkunang-kunang. Mengedip-kedipkan cahaya dari tabuhnya. Kamu berkata Brody Ruff terkejut melihat tubuh Erikarin berkedip cahaya putih. Kemudian Brody Ruff duduk di rumput sesuai arahan Erikarin. Apa yang kamu coba lakukan? Aku seorang cenayang dan memiliki beberapa bakat dalam penyembuhan dan ki sejatiku walaupun tidak terlalu besar aku setidaknya masih bisa mengobati lukamu. Berkata Erikarin kemudian meletakkan tangannya di pundak Brody Ruff. Sklash. Cahaya terang muncul dari kedua telapak tangan Erikarin. Brody Ruff yang saat ini merasakan sentuhan telapak tangan Erikarin. Pundaknya merasakan lukanya berangsur-angsur pulih dan luka dalam pundaknya seperti merapat. Apa ini sungguh benar bisa terjadi? Berkata Brody Ruff terkejut. Bam! Brody Ruff merasakan luka di pundak sekarang sudah hilang. Bahkan Brody Ruff merasakan seluruh energi ki sejatinya kembali pulih. Bak! Jatuh. Setelah mengobati tubuh Brody Ruff, tubuh Erikarin seketika jatuh ke tanah. Tubuh Erikarin merasakan kelelahan. Brody Ruff yang tersadar dan mendengar suara Erikarin terjatuh segera memalingkan tubuhnya. Rin. Apakah kamu baik-baik saja teriak Brody Ruff khawatir. Ini hanya efek sementara. Aku terlalu lelah saat melakukan teknik penyembuhan. Hihihi berkata Erikarin terkekeh dengan senyuman. Nampak gigi putih muncul dari senyumannya. Tubuhku sudah terlalu lama dirasuki oleh roh dari pohon Darkwoods.
Dia merasuki tubuhku ketika aku masih berusia 10 tahun. Aku tak sengaja pergi ke arah pohon di saat aku mengejar seekor kelinci, dan tersandung batu dan mengakibatkan luka di siku kaki dan aku menangis. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Bertanya Brody Ruff yang sekarang menggendong tubuh Erika Rin dengan posisi duduk. Tiba-tiba tanpa sadar ada sosok bayangan hitam menghampiriku dan ketika aku menoleh ke belakang sosok hitam merasuki tubuhku, dan aku pingsan untuk beberapa lama, hingga ayahku datang dan membawamu kembali ke rumah. Berkata Erika Rin menahan sakit di beberapa bagian tuan Anda memegang terlalu erat. Maaf. Berkata Brody Ruff tak sadar tangannya terlalu erat memegang tubuh Erika Rin. Lalu apakah bakatmu itu alami? Hufet, menghirup udara segar kemudian Erika Rin melanjutkan dongengnya saat aku tersadar seluruh badanku yang terluka seketika sembuh bahkan tak ada tanda tubuhku terjatuh dan terluka. Kemudian aku bertanya pada ayah. Apakah dia yang telah menyembuhkanku? Dia berkata tidak. Ayah menemukan tubuhku dalam keadaan pingsan di dekat pohon Darkwoods. Karena ayah tahu pohon Darkwoods adalah pohon sihir kemudian dia dengan cepat membawaku pulang. Dari saat itu, tubuhku walaupun sering terjatuh dan menderita luka dengan sekejap luka itu menutup kembali. Bahkan sempat dengan sengaja aku melukai tanganku dengan pisau. Dan luka dengan cepat menutup, berkata Erika Rin panjang lebar. Tapi bagaimana mungkin? Saat ini tubuhmu telah keluar dari sosok Darkwoods. Berkata Brody heran. Entahlah. Mungkin ini bakat ini telah menyatu ke dalam tubuhku. Tuan bisakah Anda menyerahkan batu kristal yang aku dapatkan dari sosok Darkwoods? Dan berikan batu kristal ini pada master Anda, berkata Erika yang mengambil batu kristal di sakunya dan menyerahkan kepada Brody Ruff. Ini, apakah kristal ini adalah segel tubuh Darkwoods? Berkata Brody Ruff melihat sebuah tulisan kuno dalam batu kristal. Mungkin saja. Karena aku memang sempat mengambil itu dari tubuh pohon Darkwoods. Mungkin itu adalah segel kutukan dari Darkwoods. Setelah berkata kemudian Erika Rin memejamkan matanya dan segera pingsan karena lemas. Geral kemudian bergerak melesat terbang ke arah Darkwoods. Melesatkan tinju batunya. Teknik 5 elemen. Puh Golem. 10 tinju geral melanyang ke arah tubuh Darkwoods. Bak, 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 bak. Pukulan dengan cepat melayang. Das. Menahan. Darkwoods menahan tinju geral dengan kedua tangannya. Ark. Menahan nafas. Bahkan kamu belum merasa sakit. Berkata Geral melihat Darkwoods menahan serangannya. Bagaimana jika ini? Berkata Geral kemudian mundur terbang ke belakang. Armored Soul. Teknik 5 elemen. 100 Puh Golem. Dalam sekejap tinju elemen golem Geral terlihat seperti 100 tinju yang melayang ke arah Darkwoods. Bak, bak, bak. 100 kali. 100 tinju melayang dan melenyapkan pertahanan Darkwoods. Tubuhnya mundur beberapa langkah ke belakang. Menghasilkan tekanan kuat. Beberapa lengan Darkwoods terlihat retakan. Hufet suara Darkwoods menahan serangan dan belum sempat membalas atau mengembalikan serangan Geral. Kemudian Geral kembali mengiukan sebuah serangan pukulan golemnya, menarik lengannya ke belakang seperti ancang-ancang. Kalau begitu tambah satu serangan lagi. Berkata Geral kemudian berteriak, 101 Puh Golem. Sebuah tinju dengan tekanan terkuat Geral seketika melayang ke tubuh Darkwoods. Das. Tinju Geral dalam sekejap melemparkan tubuh Darkwoods jauh terbang ke tanah. Bak, terpental beberapa kali tubuh Darkwoods dan terhenti di sebuah batu besar. Darkwoods mencoba untuk berdiri kembali. Sial bahkan tinjunya tanpa jeda. Aku tak bisa menahan tekanan tinjunya. Kleng, pecahan. Tubuh Darkwoods tiba-tiba muncul retakan. Dari tangan dan tubuhnya, sial. Tubuhku, Darkwoods kemudian yang sadar tubuhnya akan segera meledak dengan cepat meluncur terbang ke arah Geral dengan sisa tenaga terakhirnya. Master tangkap ini, teriak Brody Ruff melemparkan kristal batu ke arah Geral. Pas, Geral kemudian menangkap sesuatu dengan tangan besarnya. Sebuah batu kristal dari Brody Ruff, inikah batu kristal? Gunakan itu untuk menyegel kekuatan Darkwoods. Teriak Brody Ruff, di jantungnya. Saat ini Darkwoods telah terbang dengan cepat ke arah Geral dan siap melayangkan teknik pedangnya. Sword Darkwoods, slash. Baik aku mengerti, berkata Geral kemudian melihat Darkwoods melayangkan pedang besarnya. Hufet, kalau begini aku harus cepat. Berkata Geral bersiap memukul balik arah serangan Darkwoods. Bom, ledakan. Geral kemudian menangkis serangan Darkwoods dan dengan cepat melempar batu kristal ke arah jantung Darkwoods. Swos swos swos. Batu kristal melesat ke arah jantung Darkwoods. Geral yang saat ini menangkis serangan Darkwoods. Kemudian dia mundur terbang beberapa langkah ke belakang. Melihat reaksi tubuh Darkwoods. Benar saja. Tubuh Darkwoods seperti merasakan sensasi tekanan dari batu kristal. Ark, teriakan kesakitan. Darkwoods merasakan kesakitan dari dalam jantungnya, memenggang dadanya, dan membenturkan beberapa kali tangannya ke arah dadanya.
Krak, retakan. Secercah cahaya keemasan muncul dari dalam tubuh Darkwoods. Swing. Geralt kemudian terkejut melihat mata ketiganya tiba-tiba keluar dari keningnya. Sklas. Sebuah berlian biru muncul dari kening Geralt dan kemudian datang ke telapak tangan Geralt. Hap, oh, aku mengerti. Baiklah, kita tunggu beberapa saat lagi dan aku akan temukan wadah untukmu, berkata Geralt yang kemudian mengingat sesuatu yang pernah dibisikkan Raja Rubah Ekor Putih bahwa mata ketiga yang dia berikan akan memberikan kejutan jika Geralt berhasil menemukan wadah yang cocok untuk menyimpan kekuatan pertahanan dari mata ketiganya. Geralt melihat, tubuh Darkwoods akan meledak. Bom, ledakan. Baik, ini saatnya. Teriak Geralt kemudian melemparkan mata ketiganya ke udara. Big, big, mata ketiga Geralt kemudian membesar seperti membentuk rangka mata perisai tameng. Dari ledakan besar tubuh Darkwoods, perisai Geralt kemudian menyerap tubuh Darkwoods yang sekarang berubah seperti butiran cahaya, menyedot semua butiran cahaya Darkwoods. Kleng, mata ketiga Geralt sekarang seperti utuh dan mempunyai bentuk seperti perisai, berputar beberapa kali dan kemudian melesat terbang ke arah tangan kiri Geralt. Tap, perisai kristal terbentuk dari butiran cahaya tubuh Darkwoods. Dip, dip, perisai di tangan Geralt kemudian berkedip beberapa kali dan kemudian kembali ke bentuk kristal dan terbang ke kening Geralt. Klep, oh, rintih Geralt. Kemudian menyeka keningnya. Dari kening Geralt sekilas seperti membentuk mata dengan bentuk perisai. Oh, jadi ini wujud sempurna mata ketigaku, berkata Geralt senang karena memiliki mata yang bisa melihat musuh yang bersembunyi dan pelindung dari serangan kuat. Tuan, suara aneh muncul. Geralt saat ini dibuat terkejut kembali. Siapa? Di mana? Tunjukkan dirimu, teriak Geralt tak melihat apapun selain batu segel yang berkelap-kelip di depannya. Kamu, berkata Geralt melihat sosok wanita muncul dari dalam batu segel. Tuan, terima kasih telah membebaskan aku dari penjara kutukan ini. Aku adalah Dewi Langit, yang dikutuk karena melanggar larangan langit. Mungkin sudah takdir kita bertemu dan nampaknya kamu juga telah menerima hadiah. Saya ucapan terima kasih, setelah berkata kemudian sosok Dewi Langit terbang ke atas. Geralt melihat Dewi Langit terbang dengan ditemani cahaya butiran cahaya. Dan kemudian lenyap. Netral. Tubuh Geralt kemudian kembali. Dan Geralt kemudian turun menemui Brody Ruff dan Erikarin. Hup, bagaimana kondisi anak keluarga Sota? Berkata Geralt menanyakan keadaan Erikarin pada Brody Ruff. Dia hanya lemas dan tertidur, berkata Brody Ruff sambil menunjuk tubuh Erikarin. Lalu kenapa kamu membiarkan tubuhnya tergeletak begitu saja? Berkata Geralt heran melihat Brody Ruff. Tidak, bukan maksudku. Ah, berkata Brody Ruff gugup tak tahu apa yang dikatakan. Oke, kita kembali. Bisa gendong dia untukku, berkata Geralt memerintah Brody Ruff. Maaf tuan, pundakku masih terasa sakit dan tak ada tenaga untuk mengangkatnya, berkata Brody Ruff berbohong. Ah, baiklah, mungkin aku yang akan menggendongnya untuk kedua kalinya, berkata Geralt yang tahu Brody Ruff berkata bohong. Tetapi tadi saya lihat kamu melempar batu kristal dengan cukup kuat. Ah, itu, berkata Brody Ruff terbata-bata. Hahaha, Geralt yang melihat wajah Brody Ruff membuatnya tertawa. Hup, Geralt kemudian terbang dengan menggendong tubuh Erikarin untuk kedua kalinya. Tubuhnya kecil namun berat, berkata Geralt membandingkan saat dia menggendong tubuh Nona Kimberly. Brody Ruff yang merasa telah berbohong kemudian terbang mengikuti Geralt dari belakang. Master, maaf. Saya berbohong. Saya tak bisa memegang tubuhnya karena beberapa kali dia merasa saya terlalu keras ketika saya memegangnya. Hahaha. Tak apa, lupakan saja, berkata Geralt tertawa kecil. Kemudian mereka kembali ke rumah kecil keluarga Sota Isomori. Hup, Geralt dan Brody Ruff turun ke tanah. Kemudian semua orang datang kepada mereka. Saat ini Alena segera menghampiri Geralt dan berkata, Erika. Geralt yang saat ini tahu suasana hati ibu Erikarin, kemudian masuk ke dalam rumah dan meletakkan tubuh Erikarin di atas kasurnya. Tuan Crawford, Erwin telah menceritakan semua. Bagaimana dengan tubuh anak kami? Berkata Sota, wajahnya terlihat panik melihat tubuh Erikarin. Tidak apa-apa, dia sudah kembali, berkata Geralt. Swos. Sebuah suara datang ke arah Geralt, ah, kalian sudah kembali. Hup, kemudian Geralt menangkap dua bola emasnya dan kembali berkata, kita akan segera menemui Dewa Iblis Merah dan mayat Grim. Semua orang saat ini menunggu hal ini. Terlebih Brody Ruff yang sekarang memiliki tujuan untuk mengambil kembali mayat kakaknya Grim. Mereka meninggalkan kediaman rumah kecil keluarga Sota Isomori. Geralt dan yang lainnya. Mereka semua sudah tidak perlu lagi menyembunyikan ki dan basis kultivasi. Sekarang mereka dengan cepat pergi ke tempat Dewa Iblis dan Medusa Dewa Ular. Lokasi mereka berada di antara dua pohon besar yang saling melengkung. Jadi kita akan bagi dua kelompok, berkata Geralt yang saat ini terbang menuju lokasi Goa Dewa Iblis Merah. Hup, mereka semua turun dan menurut informasi dari dua penjaga Nona Kimberly.
Ada 2 buah pintu masuk di ke dalam gua. Sekarang mereka telah membagi 2 kelompok. Brody Ruff bersama Nona Kimberly dan Erwin. Mungkin ada baiknya jika salah satu penjaga Nona Kimberly untuk menemani kalian. Thunder dan Black yang sekarang bersemayam dalam cincin emasku, berkata Geralt kembali mengambil cincin emasnya. Kalian berdua keluarlah. Setelah mendengar Geralt memerintahkan kedua saudara Thunder dan Black, mereka segera keluar dari cincin emas Geralt. Thunder, kamu akan menemani Brody Ruff dan lainnya masuk dari pintu sisi barat gua dan Black ikut aku untuk masuk dari pintu gua di sisi timur. Baik, kami mengerti. Besar kedua bersamaan. Karena keberadaan kita mungkin telah diketahui oleh Dewa Iblis Merah. Lebih baik kalian jangan terlalu bertindak gegabah, berkata Geralt pada semua orang. Geralt yang saat ini pergi bersama Matteo dan Black. Mereka bertiga masuk dari pintu gua sisi timur. Tunggu. Black, sebelumnya kamu telah masuk ke dalam gua. Bagaimana kondisi gua sekarang? Yang aku takutkan adalah ketika kita masuk, kemungkinan beberapa jebakan akan menghalangi kita, berkata Geralt yang saat ini berhenti di mulut gua sisi timur. Aku rasa akan banyak jebakan yang dipasang. Sosok Dewa Iblis Merah ini terlalu licik, berkata Black. Matteo, sebaiknya Anda harus berjalan di belakang kami, berkata Geralt yang kemudian masuk ke dalam mulut gua. Baik, aku mengerti, berkata Matteo yang kemudian juga ikut masuk. Mereka bertiga masuk dan berjalan di beberapa lorong gua. Suasana gelap dan hanya terdengar suara air yang menetes. Black, apa kamu merasakan sesuatu? Berkata Geralt yang saat ini melihat beberapa kelelawar hitam muncul dan terbang. Where? Matteo yang berada paling belakang sedikit terkejut mendengar suara kepakakan sayap kelelawar. Au, teriak Matteo lirih. Anda tidak apa-apa, Tuan. Berkata Black yang melihat Matteo sedikit tergelincir dan terjatuh di batu lantai gua. Tak apa. Hanya sedikit terkejut, berkata Matteo yang berusaha untuk berdiri. Kemudian Geralt kembali ke arah Matteo dan membantunya berdiri. Hup, terima kasih Master Crawford, berkata Matteo. Kemudian Geralt dan yang lainnya melanjutkan dan berhenti sesaat. Kalian diam. Ini seperti mainan anak kecil, berkata Geralt melihat sesuatu di depannya. Crack, Geralt memukul dinding gua dengan kepalan tangan. Kemudian Geralt mengambil serpihan batu dari dinding gua. Black, gunakan api sihir sucimu dan terangi tempat ini, berkata Geralt memerintah Black. Cus, baik Master, berkata Black kemudian menjentikan jarinya dan keluar api kecil dari ujung jari yang disilangkan. Geralt melihat di depan mereka seperti lantai yang berkedut. Kemudian Geralt melemparkan 1 buah serpihan batu dinding gua ke arah lantai yang berkedut. Pus, serpihan batu dinding gua mengenai lantai yang berkedut. Geralt dengan kuat melemparkan serpihan batu ke lantai yang berkedut sehat membuat lantai seolah diinjak. Boom! Dari lorong gua kemudian dengan cepat muncul banyak tombak yang saling terhunus dari berbagai lubang yang ada di dinding gua. Bom! 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 Mata Matteo terbelalak dan terkejut melihat banyaknya tombak yang saling terhunus. Au! Teriak Matteo ketakutan melihat semua tombak saling berjatuhan. Hahaha! Hanya tipuan. Kalian tetap waspada, berkata Geralt kemudian melanjutkan berjalan. Kita tahu Dewa Iblis Merah sangat licik, jadi jaga pandangan kalian. Baik, kami mengerti, berkata Black dan Matteo bersamaan. Di sisi lain, Brody Ruff dan yang lainnya juga telah masuk ke dalam lorong gua. Mereka juga mendapati beberapa jebakan yang terpasang dan berhasil melewati. Kalian tunggu. Saya dan Thunder akan mencoba memeriksa celah gua ini, berkata Brody Ruff bersama Thunder segera mengambil langkah besar menuju arah celah gua. Bang, itu mereka, berkata Brody Ruff melihat sosok Medusa kakak. Mayatmu sekarang dimanfaatkan oleh mereka. Brody Ruff yang sekarang terlihat amarah meluap-luap di hatinya karena mendapati mayat kakaknya seperti dirasuki sosok iblis ular. Hap, Brody Ruff yang sudah tak bisa menahan amarah, seketika melompat dari celah gua. Tunggu, teriak Thunder mencoba untuk mencegah Brody. Namun karena Brody Ruff dipengaruhi amarah, Thunder gagal untuk memberikan peringatan kepada Brody Ruff. Hup, kemudian semua menyusul Brody Ruff. Erwin dan Nona Kimberly juga melompat untuk memastikan beberapa hal. Nona Kim. Ayo kita juga ikut turun, berkata Nona Kimberly yang saat ini memegang 2 belatinya. Mereka berdua mengikuti arah Thunder melompat. Karena yang mereka tahu Thunder pernah datang sebelumnya ke sini. Bom! Medusa terkejut melihat bebas orang sudah berada di depan matanya. Zizi. Kalian mencari kematian rupanya. Terkekeh sosok Medusa kemudian melesatkan beberapa jarum beracun dari tangannya. Swos. Brody, teriak Thunder memperingatkan Brody Ruff. Brody Ruff yang tahu teknik jarum beracun Grim dengan menggunakan tombaknya kemudian memutarnya seperti roda yang berputar. Swing. Lesatan jarum beracun Medusa segera ditangkis oleh tombak Brody Ruff. Bang! Beberapa jarum dilemapar dan memantul ke dinding gua. What? Teriak Medusa terperangah.
Kemudian sosoknya merubah wujudnya menjadi sosok ular besar dengan banyak tanduk dan ekor yang menggeliat. War, kalian semua. Terbang ke arah sisi celah gua. Cepat, berkata Thunder menunjuk arah celah gua. Erwin dan Nona Kimberly segera terbang ke arah celah gua yang ditunjuk oleh Thunder. Bak, hempasan ekor ular Medusa segera mengarah ke tubuh Brody Ruff. Teriak Brody Ruff terkejut. Bak, tubuh Brody Ruff terlempar jatuh ke dinding gua. Brody Ruff terbatuk darah. Brody, teriak Nona Kimberly panik melihat Brody Ruff yang merupakan orang terkuat di kelompoknya dilempar oleh serangan ekor ular dalam beberapa detik. Splash! Dua buah belati kemudian melesat dengan cepat ke arah tubuh Medusa. Saat ini Nona Kimberly mengambil tindakan untuk mengecoh Medusa agar tak menyerang kembali Brody Ruff. Kreng! Jatuh. Lesatan belati Nona Kimberly ditangkis dengan mudah oleh ekor ular Medusa. Ah! Teriak lirih Nona Kimberly melihat kedua belatinya ditangkis oleh Medusa. Brody! Teriak Thunder yang sekarang menghampiri tubuh Brody Ruff yang terluka. Aku tidak apa-apa, berkata Brody Ruff menahan dadanya yang sakit. Sial, dia menggunakan Ki Iblis Grim dan memanfaatkannya. Benar-benar kuat. Ini bukan tempat yang cocok untuk menggunakan basis kultivasimu. Lebih baik kita pancing dia keluar. Berkata Thunder kepada Brody Ruff. Baik. Apa yang akan kita lakukan sekarang, berkata Brody Ruff mencoba berpikir. Aku akan mengubah diriku menjadi sosok cahaya dan membawa kita keluar dari gua. Berkata Thunder yang sekarang membaca mantra perubahan. Sosok cahaya kemudian terbentuk dari tubuh Thunder dan membawa tubuh Brody Ruff dan yang lain keluar dari dalam gua. Blast! Menembus dinding gua. Wah! Apa kalian menyerah? Beberapa Medusa sekarang juga merubah diri menjadi sosok cahaya merah terbang menembus dinding gua mengejar Thunder dan yang lainnya. Zizi. Medusa tertawa kecil. Bom! Beberapa batu kemudian meledak dari arah datangnya cahaya Thunder. Hancur berkeping-keping. Jatuh. Sosok cahaya Thunder kemudian menjatuhkan dirinya di dekat pohon yang melengkung tempat mereka masuk. Terbatuk darah sosok Thunder. Aku tak bisa terlalu lama menggunakan mode cahaya dan ini terlalu menguras ki sejatiku. Tuan Thunder, apa kamu bisa berdiri? Berkata Erwin yang kemudian membantu Thunder berdiri. Ya, tapi mungkin hanya sekali serangan tubuhku tak bisa lagi bergerak, berkata Thunder menahan sakit dadanya. Kau cukup tidur saja Tuan Thunder. Berkata Brody Ruff kemudian mengayunkan tombaknya. Jika keadaan area seperti ini, sungguh sangat menguntungkan, bukan? Berkata Brody Ruff tanpa gentar. Brody, bergumam Nona Kimberly, yang merasakan luapan amarah dari Brody Ruff. Boom! Sosok cahaya merah muncul dari dalam gua dan kemudian turun. Zizi. Apa kalian sudah siap menerima takdir kalian? Berkata Medusa tertawa kecil. Mereka berempat kemudian berdiri dan melihat soal Grim dengan bentuk yang lebih mengerikan. Sosok Medusa dengan tubuh Grim yang menyatu. Kakak, akan aku rebut kembali mayatmu. Teriak Brody Ruff kemudian terbang ke udara dan melemparkan kan tombaknya. Brody! Teriak semua orang. Sekarang semua orang melihat Brody Ruff terbang ke udara, melesat jauh dan melemparkan tombaknya. Teknik tombak 5 warna. 5 cahaya kemudian turun langsung ke arah tubuh Medusa. Bom! Ledakan. Cahaya tombak mengenai tubuh Medusa, membuat banyak asap putih terbentuk dari tubuh Medusa. Jazz! Asap, seperti terbakar karena serangan tombak Brody Ruff. Tubuh Medusa seperti tidak mengalami apapun, bahkan tidak ada luka sama sekali. Hanya asap putih yang keluar dari tubuhnya. Zizi. Tubuhku seperti baja, bagaimana mungkin serangan kecil semacam itu mampu menembus armorku, berkata Medusa tertawa. Cieh, itu bukan satu-satunya teknik yang kumiliki, berkata Brody Ruff. Kemudian meluncur terbang ke arah tubuh Medusa, mengambil liontin yang diberikan Grim saat dalam pertarungan sebelum. Grim, bantu aku, berkata Brody Ruff dalam hatinya melemparkan liontin ke depan. Big. Sebuah senjata sihir kemudian tercipta dari liontin Brody Ruff, membentuk sebuah tombak dengan 3 ujung runcing. Ini. Guman Brody Ruff. Lihat, itu seperti senjata legendaris Trisula. Teriak Erwin yang mengetahui macam-macam senjata dari pengetahuan yang diberikan Jen saat masih di Lembah Pelangi. Saat ini Brody Ruff mengingat pelajaran yang didapat dari Geralt di dalam ruang bawah sadarnya. Sebuah pelatihan menggunakan berbagai jenis tombak dan salah satunya adalah tombak Trisula. Jenis tombak legendaris yang pernah dimiliki oleh Dewa Lautan. Apa ini semacam tiruan atau memang ini adalah tombak Trisula yang sesungguhnya? Bergumam Brody Ruff kemudian mengambil tombak Trisula. Tangkap, Zizi. Apa yang akan kamu lakukan dengan mainan itu, bocah? Berkata Medusa melihat Brody Ruff terbang ke arahnya membawa tombak Trisula. Diam, teriak Brody Ruff. Kemudian memutar tubuhnya dan segera mengambil posisi menekan ujung tombak Trisula.
Teknik tombak Trisula, menusuk ombak. Dengan tekanan cepat dari tangan Brody Ruff keluar aura ki dan melemparkan tombak Trisulanya ke tubuh Medusa. Bang, bang bang, tombak Trisula dengan cepat mengenai armor Medusa. Gluk, Medusa yang mendapati dirinya tertembus tombak Trisula, sekarang memuncratkan darah dari mulutnya. Bagaimana bisa, berkata Medusa khawatir. Melihat sekarang Brody Ruff menuju ke arahnya dan mengambil kembali tombak dan dengan tekanan kuat melemparkan tubuhnya seperti melemparkan cacing dengan lidi. Mengambil langkah dan bait syair. Akan aku lemparkan tubuhmu ke langit. Berkata Brody Ruff seperti sajak lama. Wos wos wos. Tekanan tombak dari tangan Brody Ruff dengan cepat mengangkat tubuh Medusa. Zizi Medusa tertawa kecil. Kemudian merubah sosoknya menjadi sosok Grim dalam sosok lamanya. Grim, teriak Brody Ruff melihat tombak Trisula yang menghunus tubuh Grim. Kemudian Brody Ruff kembali mencabut tombak Trisulanya dan mundur beberapa langkah ke belakang. Zizi. Bagaimana dengan tubuh ini? Apa kau akan tega untuk melukainya? Berkata Medusa yang sekarang merubah sosoknya seperti sosok Grim. Cih, dia licik. Tukas Nona Kimberly melihat Brody Ruff tak lagi menyerang tubuh Medusa. Sklash. Kemudian sosok Medusa kembali menjadi sosok ular besar dan menghantam tubuh Brody Ruff dengan ekor besarnya. Bom, tubuh Brody Ruff terlempar kembali dan meninggalkan tombak Trisulanya. Kleng, tombak Trisula terjatuh. Tubuh Brody Ruff yang terlempar keras jatuh ke tanah. Terbatuk. Brody Ruff menahan sakit dadanya. Sialan kau, berkata Brody Ruff mencoba berdiri dengan bantuan tangannya. Beberapa orang mencoba mendekat untuk membantu Brody Ruff. Namun Brody Ruff memerintahkan agar mereka tetap di tempatnya. Brody, berkata Erwin, berhenti, jangan ikut campur, biarkan aku saja yang akan menghadapinya berkata Brody mengayunkan tangannya. Sosok jelmaan Medusa yang tubuhnya bahkan lebih besar dari gajah Thailand dan panjangnya bahkan jika diukur lurus sepanjang jembatan di Palembang. Bagaimanapun saat ini untuk menghadapi jelmaan Dewi Ular diperlukan kerjasama di antara mereka semua. Brody Ruff yang saat ini berpikir bahwa karena dirinya lah semua terjadi. Jadi dia tak ingin melibatkan semua orang untuk membantunya. Bahkan jika saat ini hidupnya akan melayang. Grim Ruff adalah putra pertama dari keluarga Ruff. Walaupun berbeda ibu, Brody Ruff sangat menyukai Grim Ruff saat mereka masih anak-anak. Dan karena kejadian menghilangnya Grim Ruff, saat itu ayahnya jadi jarang berlatih dan menumbuhkan bakatnya pada Brody Ruff. Akhirnya Brody Ruff menjadi sosok yang mandiri. Dia berguru pada seseorang master tombak. Dan pada akhirnya Geralt adalah master terkuatnya. Berjalan ke arah di mana tombak Trisulanya terjatuh. Aku belum bisa mati. Selama aku belum bisa mendapatkan mayat kakakku. Berkata Brody Ruff kemudian dengan cepat mengambil tombak dan segera terbang ke arah wajah Medusa. Melompat dan menaikkan ki sejatinya. Brody Ruff mengayunkan tombaknya ke arah wajah Medusa. Sklash. Tombak Trisula mengayun dengan cepat. Merobek wajah Medusa. Wos wos wos. Seperti cakar binatang liar. Brody kembali mengayunkan tombak Trisulanya. Ark. Medusa berteriak dengan keras. Kemudian tanpa mempedulikan target dia melesatkan ekor kemanapun dia inginkan. Boom. Batu meledak. Semua orang terkejut. Dia sudah gila, berkata Nona Kimberly. Yang melihat ekor Medusa menerjang apapun yang ada di depannya. Swos. Awas Nona muda, teriak Thunder meraih tubuh Nona Kimberly dan terbang ke tempat yang aman. Anda tidak apa-apa Nona muda, berkata Thunder khawatir. Walaupun sekarang Nona Kimberly bukan lagi majikannya. Thunder merasa bahwa ini adalah bagian dia mengabdi pada Geralt yang saat ini telah membebaskannya dari belenggu aturan sekte. Walaupun Thunder dan Black telah bebas melakukan apapun. Mereka melihat bahwa sosok Geralt akan membuat pengaruh besar di ranah pemahaman. Dan menghancurkan semua kultivator iblis yang dengan cepat meraih dikdaya di dunia kultivasi. Brody, teriak Thunder gunakan Trisulamu untuk menusuk jantung Medusa. Setelah beberapa lama, akhirnya Medusa meregenerasi wajahnya dan kembali melihat semua orang. Zizi, generasi tubuhku akan membuatku abadi. Berkata Medusa sombongnya. Brody Ruff saat mengumpulkan beberapa ide yang nanti akan digunakan. Walaupun saat ini dia hanya berpikir untuk dirinya sendiri. Dalam pikirannya lebih baik mengalahkannya gajah dengan semut bukan dengan tikus. Kalian semua, maafkan aku teriak Brody Ruff kemudian berjalan mundur ke belakang mungkin aku terlalu naif. Tapi aku butuh bantuan kalian. Bom, ledakan. Mas Ruff, awas. Teriak semua orang. Sebuah serangan mendadak dari Medusa. Medusa melemparkan sebuah batu besar ke arah Brody Ruff dan yang lainnya. Beberapa debu berterbangan, dan sosok Brody Ruff dengan cepat berada di dekat Thunder dan lain-lain. Membisikkan sesuatu karena dia menggantikan mayat Grim sebagai wadahnya. Kita akan mengeluarkan mayat Grim bagaimanapun caranya.
Sehingga sosok asli Medusa bisa kita hancurkan, berkata Brody Ruff dengan suara lirih. Jadi rencananya adalah... Zizi. Apa yang kalian semua lakukan? Teriak Medusa yang sekarang meliukan wajah ularnya. Lidah panjang segera keluar. Ses. Mendesis. Membuka mulut dan menghampiri tubuh Brody Ruff. Semua orang dibuat terkejut. Bagaimanapun tubuh Brody Ruff ditelan oleh Medusa. Berjalan dari mulut membentuk bulatan. Gluk, menelan. Semua orang terbelalak. Dan berteriak Brody. Medusa menelan bulat-bulat tubuh Brody Ruff. Tanpa menguyahnya. Seperti yang kita tahu, ular memang tak memiliki gigi. Bom, ekor ular Medusa kembali diayunkan. Meledak semua area. Bahkan tanah yang Thunder dipijak saat ini retak. Seperti tanah kering. Apa? Teriak Thunder yang kemudian melompat terbang ke tubuh ular. Menaikinya untuk beberapa saat. Mendo untuk menusuk seperti ingin mengeluarkan tubuh Brody Ruff yang ditelan Medusa. Bak, Thunder memukul tubuh Medusa. Apa yang kamu lakukan? Menyingkir, berkata Medusa kemudian dengan cepat dia menggali tanah dengan mulutnya dan masuk ke dalam tanah. Thunder yang mengetahui tubuh Medusa akan masuk ke dalam tanah, segera melompat ke udara. Geralt dan yang lainnya masih mencari sosok Dewa Iblis Merah. Mereka telah memasuki lorong yang sama seperti lorong yang dimasukin Thunder dan yang lainnya. Tunggu, berkata Geralt menghentikan semua langkah kaki. Dia memang tak ada di sini, tapi aku sungguh merasakan dia ada di dekat sini. Apa yang harus kita lakukan, Master? Bertanya Matteo yang tak merasakan apapun karena kemampuan dan bakatnya hanya dalam level menengah. Kalian tetap diam dan tetap di sampingku. Aku tahu apa yang harus aku lakukan, berkata Geralt yang kemudian mencoba menggunakan mata batinnya untuk menemukan tubuh Dewa Iblis Merah. Bam. Suara sesuatu tersengat berjalan di antara dinding gua. Marilah kalian. Beberapa pisau tajam kemudian meluncur dari atas dinding. Dan dengan cepat mengarah ke tubuh Matteo. Stuk, Ark, teriak Black yang menangkap pisau milik Dewa Iblis Merah. Menahan sakit dan tangannya mengeluarkan banyak darah. Hahaha. Lumayan, berkata Dewa Iblis Merah kemudian kembali menghilang. Cih, trik licik, berkata Geralt yang kemudian memegang keningnya mata ketiga Skenet. Sambil berkonsentrasi Geralt menggunakan mata ketiganya mencari di mana Dewa Iblis Merah bersembunyi. Dip, mata ketiga Geralt berkedip beberapa kali. Di sana, bersiaplah, berkata Geralt, kalian mundur dan susul aku di atas. Mungkin tempat ini akan runtuh. Cepat, baik Master, berkata Black dan Matteo bersamaan. Kemudian Black menjadi sosok cahaya dan menangkap Matteo membawa tubuhnya keluar dari gua. Geralt yang saat ini telah menemukan tubuh asli Dewa Iblis Merah. Kemudian turun ke bawah. Kita akhiri permainan ini. Dasar Dewa Iblis Merah licik, berkata Geralt yang saat ini berkonsentrasi penuh, menggunakan ki sejati. Armored Soul, Beast Armor. Dalam sekejap tubuh Geralt dilapisi armor batu dengan kedua tangan besar yang berlapis batu. Geralt kemudian dengan cepat melompat ke arah tempat pertapaan Dewa Iblis Merah. Sudah cukup, Armor Puh. Dewa Iblis Merah yang mengetahui sosok Geralt telah mengetahui kamu fasenya segera bangkit dan menampakkan diri. Apa? Teriak Dewa Iblis Merah dengan mata terbelalak tak mengerti apa yang harus dilakukan. Jika aku tak menghindar, tamatlah riwayatku. Setelah berkata Dewa Iblis Merah kemudian menjadi sosok cahaya merah seperti api obor dan terbang ke udara menembus dinding gua. Geralt yang sudah melayangkan pukulannya dengan cepat menghancurkan tempat pertapaan Dewa Iblis Merah. Bom, ledakan. Semua area hancur. Geralt yang masih berambisi untuk menghancurkan seketika memukul semua dinding gua dan melihat kembali dengan mata ketiganya. Skenet, sial. Aku terlalu bernafsu untuk menghajarnya, berkata Geralt kemudian menemukan sosok Dewa Iblis Merah sudah berada di atas gua. Lebih baik aku hancurkan semua area ini, berkata Geralt ketiganya melompat tinggi dan mengayunkan beberapa kali tinju golemnya. Bang, dinding atas gua seketika hancur membentuk lubang besar. Bang, Geralt melayangkan tinju tanpa skip di dinding atas gua. Boom, ledakan. Seketika seluruh gua meledak, dan seluruh batu gua seketika berjatuhan, membuat debu berterbangan, dan lubang raksasa terbuat. Geralt seketika melompat dengan amukani. Ruar, melompat ke atas. Lompatan Geralt melesatkan tubuhnya sampai ke udara dan terbang. Skenet, haha, ketemu, berkata Geralt kemudian kembali melesatkan tinjunya ke tanah. Boom, retakan. Dengan satu tangan meninju sosok Dewa Iblis Merah yang bersembunyi. Ark, teriakan Dewa Iblis Merah. Dewa Iblis Merah kemudian melompat dan terbang di udara, menatap Geralt dengan tubuh beramor besar. Sial. Mata ketiganya merepotkan. Percuma jika aku bersembunyi, berkata Dewa Iblis Merah, yang saat ini melayangkan beberapa pedang cahaya dari telapak tangannya. Swordfire.
Beberapa pedang api melayang ke arah Geral. Bom, bom. Geral yang mengetahui serangan Dewa Iblis Merah segera membalasnya dengan cahaya putih dari telapak tangannya. Boom. Ledakan kedua serangan bertemu di udara. Meledak beberapa kali dan menghasilkan cahaya ledakan yang menyilaukan. Mateo. Lebih baik kau mencari Thunder dan yang lainnya beritahu mereka Geral sedang bertarung dengan Dewa Iblis Merah. Berkata Black meletakkan tubuh Mateo di tanah. Aku akan membantu Master Crawford. Baik. Saya akan mencari mereka. Berkata Mateo kemudian berjalan dan melangkah besar menuju pintu barat gua. Tap, tap, mungkin mereka juga sedang menghadapi mayat Grim berkata Mateo yang kemudian melihat dari sisi pintu gua sebelah barat. Benar, sekarang sepertinya mereka dalam kesulitan berkata Mateo yang melihat semua orang bersembunyi dari sosok ular besar yang tiba-tiba keluar dari tanah. Terlihat sosoknya seperti meronta dan meliuk-liuk tubuhnya. Sekarang Mateo terbang ke arah di mana sosok Dewi Ular Medusa berada. Ini aneh. Berkata Mateo melihat ular besar mencoba melawan sesuatu dari dalam tubuhnya. Ruar, teriakan. Kalian. Apa yang kalian lakukan? Teriak Medusa kemudian memukul beberapa kali batu besar dan dengan cepat meledak. Semua batu seperti menjadi serpihan kecil. Beberapa serpihan seperti terlempar. Wos, teriak Mateo lirih melihat sebuah batu melesat jatuh ke arah kepala. Bak, au, teriak Mateo merasakan sakit di kepalanya. Lebih baik aku sembunyi dan melihat situasi berkata Mateo kemudian melihat Nona Kimberly seperti mengendap-endap dari belakang ekor ular. Apa yang mereka rencanakan? Berkata Mateo lebih baik aku tak terlalu terlibat. Lagi pula saat ini aku lupa membawa tongkatku. Melihat pohon besar. Kemudian Mateo mencari sesuatu yang bisa digunakan sebagai senjata. Baiklah. Mungkin aku harus mencari batang kayu untuk memukul. Berkata Mateo yang saat ini mencapai batang kayu. Di sisi lain, saat ini dalam tubuh Medusa, seperti merasakan kesakitan dari dalam perut dan tubuhnya. Sialan kamu, cepat matilah dan jadi bubur dalam perutku. Berkata Medusa menggeliat. Bang, 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 Brody Ruff dari dalam perut Medusa. Mencoba sekuat tenaga untuk keluar kulit Medusa terlalu keras. Dan tidak sesuai dengan rencana pertama berkata Brody Ruff yang saat ini mencoba untuk menyerang Medusa dari dalam. Sebuah kedipan dari tubuh atas Medusa. Teriak Brody lirih. Brody Ruff saat ini melihat dua buah mata mengedip pada dirinya. Kakak. Brody. Adikku. Berkata sosok mayat Grim saat ini mendapati dirinya berbicara ini adalah keajaiban dari dewa untukku. Jadi dengarkanlah. Kakak. Bagaimana bisa berkata Brody Ruff tak mempercayai tubuh mayat Grim berbicara. Kakak. Aku akan mengeluarkan mayat mulai dari tubuh busuk ini. Bertahanlah. Tidak. Brody Ruff dengarkan aku. Tubuhku sudah tidak bisa lagi bertahan dan walaupun kamu mencoba untuk menguburkan mayatku itu hanya akan sia-sia. Dari dalam tubuhku sudah bercampur darah iblis dan aku sudah tak lagi berniat untuk mencari apapun lagi. Banyak iblis yang mengincar tubuhku dan saat aku kembali itu bukanlah aku yang sebenarnya. Sosok iblis dari sebuah sekte abadi yang menggunakan tubuhku untuk mencari keberadaan Geral Crawford. Apa? Teriak Brody Ruff jadi memang benar kakak diculik oleh sekte abadi Sun Liga. Benar. Namun saat itu aku telah dicuci otakku. Tapi pada akhirnya aku mendapati diriku telah terpisah dari tubuhku. Dan saat ini dewa melepas ikatanku dan mengemban jiwaku untuk sementara dan menemuimu. Jadi dengarkanlah ini. Aku yang saat ini masih memiliki kesadaran dan ingatan. Masih bisa untuk mengendalikan seluruh ki dalam tubuhku berkata mayat Grim ki iblis milikku hanya bersifat sementara. Kemarilah dekatkan keningmu pada keningku. Baik kakak. Aku mempercayaimu berkata Brody Ruff kemudian mendekatkan keningnya pada kening mayat Grim. Aliran petir kecil seketika muncul. Dan membuat kedua tubuh itu seperti tersengat kejutan petir. Namun mereka hanya terdiam. Aliran petir mengalir dari kepala Brody Ruff. Menjalar ke tubuh dan sampai pada ujung kakinya. Bam! Brody Ruff seakan tersentak untuk beberapa saat. Adikku. Saat ini di dalam tubuhmu mengalir energi ki. Aku mewariskan seluruh bakat dan basis kultivasiku padamu. Jadilah sosok legenda petir dan berjalan di jalan dewamu. Mulai sekarang. Setelah mentransformasi seluruh bakat dan basis kultivasinya, kemudian Grim menyuruh Brody Ruff mendekat dan berkata dan yang akan terakhir aku katakan padamu adalah katakan pada Geral Crawford mengenai keluarga dan sosok di balik semua penculikan dan pemimpin dari Sekte Abadi Sun Liga. Dan markas mereka sebenarnya berada di kakak, gimana Brody Ruff melihat mayat kakaknya sudah tak lagi terdengar apapun yang kamu katakan. Akan aku sampaikan semua pada Master Crawford. Ruar, teriakan. Tubuh Medusa tidak lagi bergerak. Dan menggeliat kesakitan Zizizi. Sepertinya makam malam hari ini telah selesai.
Akhirnya tubuhmu telah menjadi bubur. Semua yang sekarang melihat sosok Medusa tidak lagi memperlihatkan kesakitan. Dan terlihat di wajah mereka saat ini wajah penuh kesedihan. Mereka seakan mendapatkan tekanan batin dengan kematian Brody Ruff di dalam perut Medusa. Brody, teriak Erwin dan Nona Kimberly, mereka menutup kedua wajahnya dengan tangan. Swos swos swos. Terdengar suara hembus dari arah batu yang dilempar. Arah batu berasal dari bukit batu. Nampak sosok tua namun kekar memegang sebuah tongkat kayu dan sekali lagi memukul sebuah batu yang dilempar. Bak, tamparan. Sebuah batu besar menamparkan wajah Medusa dengan sangat keras. Au, teriak kecil Medusa melihat batu mengenai wajahnya. Siapa yang berani menamparkan pipiku? Bak, tamparan. Kali kedua wajah Medusa merasakan sakit di wajahnya. Wajahnya terlihat geram dan mencari-cari arah lemparan batu. Memalingkan wajahnya ke arah bukit batu, sosok Medusa mendapati seorang manusia yang sedang mengayunkan sebuah tongkat dan melempar batu. Swos swos swos. Lemparan batu untuk yang ketiga kalinya mendarat di wajah Medusa. Bak, tamparan. Terlihat di wajah Medusa beberapa kerutan wajah ularnya. Kamu. Ruar, teriakan. Medusa berteriak dengan keras menggema seluruh area gua dan seluruh lereng gunung. Menggeliat dan melihat sosok manusia yang melemparkan batu. Wajahnya kesal ingin melampiaskan semua. Thunder. Erwin dan Nona Kimberly yang melihat sosok pelempar batu sontak berteriak. Mateo, lari. Sosok Mateo yang melempar batu hanya diam dan menerima semua kesalahan yang dilakukan. Haha. Tamatlah riwayatku. Haha, merasakan ajal akan menjemput. Mateo sama sekali tidak bergerak dan tetap mengayunkan beberapa kali pukulan batu ke arah Medusa. Swos swos swos. Medusa yang menggeliat dan terus berjalan ke arah Mateo. Dibuat naik darahnya. Kurang ajar. Bak, bak, bak. 3 buah lemparan batu terus mengenai wajah Medusa. Haha, Mateo tertawa melihat Medusa telah berada di depan wajahnya. Ruar, wajah Medusa mengalun ke arah tubuh Mateo. Membuka mulutnya dan berteriak. Ruar, angin bau mulut ular. Menghempaskan tubuh Mateo. Mateo terbatuk dan mengayunkan tangannya merasakan bau angin yang tak sedap. Pada akhirnya tua renta ini akan masuk ke dalam mulut ular. Tamatlah riwayatmu dasar manusia bodoh. Teriak Medusa. Membuka mulutnya dan siap melahap tubuh Mateo. Gluk. Medusa merasa ada hal aneh yang sekarang melesat dan melewati kerongkongannya. Sekarang tenggorokannya seperti ingin memuntahkan sesuatu dari dalam. Gluk, apa ini, berkata Medusa melihat dari ujung tenggorokan sebuah aliran listrik tercipta. Roar, melihat ke langit wajah ular Medusa seakan dipaksa untuk membuka mulutnya. Mata kanan dan kirinya berkedip dan melihat dari ujung mulutnya sebuah api biru muncul. Wosesh, ledakan. Sosok api biru dikelilingi aliran petir seketika keluar dari dalam mulut Medusa. Mengarah ke langit, cahaya lurus seakan menyangga langit dan membuat pusat di atas udara. Boom. Boom! Mata Medusa terbelalak melihat sosok seseorang dengan memegang tombak dengan 3 ujung runcing. Kamu, berkata Medusa melihat sosok Brody Ruff yang masih hidup. Semua orang terlihat tak mempercayai Brody Ruff yang telah keluar dari mulut Medusa. Brody, semua orang berteriak bersamaan. Bom, bom, bom. Dalam sekejap Brody Ruff telah mengayunkan tombak trisulanya ke arah tubuh Medusa. Terimalah, tusukan tombak trisula. Arregegegehah. Teriak Medusa sekarang menyadari tubuhnya roboh dan jatuh ke tanah. Tak menyia-nyiakan kesempatan. Brody Ruff kemudian membaca mantra yang diajarkan mayat Grim padanya. Melempar tongkat ke udara. Teknik pusaran Thunderbolt. Sekejap dari udara terlihat tombak trisula Brody Ruff berputar seperti membuat pusaran dan beberapa petir menyamabar ke tongkat tombak trisulanya. Swos swos swos. Trisula yang siap menghujamkan serang kembali meluncur ke atas meliuk-liuk seperti tak ada tulang kaku yang menopang tubuh tombak. Meledek seperti membuat semacam pemain. Dan dalam beberapa detik tombak trisula segera mengarah ke tubuh Medusa. Wosesh wosesh wosesh. Suara angin dari tombak trisula melepaskan dan melempar udara di sekitar. Di saat bersamaan Brody Ruff terbang ke arah ujung tombak trisulanya. Bom, ledakan, bom, ledakan, bom, ledakan. Tombak trisula dengan dorongan tangan Brody Ruff menusuk tubuh Medusa. Beberapa kali terdengar ledakan besar dari dalam tubuh Medusa dan membuat tubuh Medusa masuk ke dalam tanah. Membuat retakan besar dan cekungan. Arregegegehah. Teriakan kesakitan dari mulut penuh dosa Medusa memekikkan telinga semua orang. Dahsyat sekali, guman Nona Kimberly. Memegang telinga dan melihat tubuh Medusa tercabik-cabik. Erwin dan Thunder hanya melihat dan tetap terdiam. Senyum kemenangan terlihat di wajah mereka. Smile. Saat ini Mateo dengan tubuh tertidur di tanah hanya pasrah dengan nasibnya. Mencoba untuk duduk dan melihat yang akan terjadi dengan tubuh gemetaran. Aku masih mempunyai 9 nyawa utuh untuk saat ini.
Haha, berkata Mateo yang mendapati kematian telah berpindah tempat. Brody Ruff yang saat ini masih menekan ujung tombak Trisula, kemudian menambahkan ki sejati yang didapat dari Grim. Tubuh Brody Ruff terlihat mengalirkan banyak aliran petir, yang bergerombol dan kemudian mengalir ke arah 3 ujung tombak Trisulanya. Ark, teriakan penuh semangat dari Brody Ruff, menekan dan terus menekan tubuh Medusa. Boom! Ledakan besar tercipta. Tubuh Medusa tak lagi bergerak, hanya terlihat tubuh yang robek di mana-mana. Banyak darah mengalir dari seluruh tubuhnya. Beberapa gumpalan tubuh seketika mengeluarkan asap putih mengalir ke udara. Jess! Wajah Medusa penuh robekan dan beberapa percikan listrik melintas dari wajah jeleknya. Matanya terlihat menutup menandakan kematian telah datang kepadanya. Jess! Beberapa detik tubuh Medusa seakan menyusut. Dan terus menyusut. Terlalu tubuh Grim separuh badannya terlihat. Dampak kekuatan Brody Ruff membuka tubuh Grim ikut terkena. Kakak, teriak Brody Ruff berlari dan melemparkan tombaknya ke udara. Dan dalam sekejap tombak Trisula Brody Ruff menyusut menjadi kecil seperti jarum dan kemabli ke tangan Brody Ruff. Set, Brody Ruff kemudian menaruh tombak Trisula ke bagian rantai liontin. Dan mengalungkan di lehernya. Kakak, teriak lirih Brody Ruff. Merangkul tubuh kakaknya. Yang sekarang dalam sekejap terurai seperti butiran cahaya putih dan terbang ke langit. Hingga butiran cahaya telah habis dan tersisa satu butiran cahaya di telapak tangan Brody Ruff. Brody Ruff terbangun dari duduknya. Mengangkat tangan dan melihat satu butiran cahaya. Seketika terbang dengan alunan seperti meanari menandakan perpisahan. Mata Brody Ruff terus melihat butiran cahaya sampai lenyap di langit. Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.